Shalom, selamat datang kembali di YouTube John Agnes Channel. Di video kali ini kita akan membahas 3 akibat kalau kamu percaya tahyul. Video ini adalah kelanjutan dari video kita yang pertama yang membahas tentang 3 alasan kamu jangan percaya tahyul. Ya baik, kita akan masuk ke dalam materi kita. 3 akibat kalau kamu percaya tahyul. Yang pertama adalah berdosa. Apa sih dosa itu? Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahkan di dalam perbuatan kita. Kita melanggar ketetapan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan segala sesuatu yang kita lakukan. Ada banyak hal perbuatan yang dapat menjerumuskan kita di dalam dosa. Salah satunya adalah ketika kita percaya tahyul. Ya, maka kita akan melihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh bagian A di situ mengatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Kalau di dalam terjemahan lama dikatakan, tetapi tolakanlah segala cerita sia-sia semacam cerita perempuan-perempuan tua itu. Dalam teks ini ada satu kata penting yang kita perlu garis bawahi. Di situ adalah kata jauhilah, atau di dalam terjemahan lama mengatakan tolakanlah. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan kata jauhilah itu dari kata jauh yang artinya panjang antaranya, atau ini berbicara tentang jarak yang panjang. Ya, bisa juga dikatakan kalau dia mempunyai jarak yang panjang berarti tidak dekat. Ya, kata jauhilah ini artinya pergi menghindar supaya jauh. Ya, seperti kita kalau kita menghindar dari seseorang tujuannya ya supaya kita menjauh ya, bukan supaya kita semakin dekat. Nah, di dalam bagian ini sangat jelas bahwa firman Tuhan mengatakan kita harus menjauhi tahyul atau jangan mendekatkan diri dengan tahyul. Ya, kita pergi menghindar ya, supaya kita jangan dekat-dekat ya dengan cerita-cerita tahyul ini. Bahkan juga kita mau percaya bahkan melakukan praktek-praktek tentang tahyul. Jadi sangat jelas dalam firman Tuhan ini ya, kita harus menjauhi tahyul atau jangan mendekatkan diri dengan tahyul. Nah, sebaliknya jika kita mendekatkan diri dengan tahyul, yaitu dalam arti percaya dan melakukan tahyul-tahyul, maka berarti kita sudah melanggar ketetapan firman Tuhan. Yang tadi sudah kita bahas ya, ketetapan firman Tuhan itu adalah jauhilah atau tolakanlah cerita-cerita tahyul itu. Kalau kita melanggar ketetapan firman Tuhan, berarti kita tidak taat kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan sesuai dengan firman Tuhan. Maka akibat dari pelanggaran-pelanggaran kita terhadap firman Tuhan adalah kita telah jatuh di dalam dosa atau telah berbuat dosa. Ingatlah ketika pertama kali manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, adalah karena mereka melanggar ketetapan firman Tuhan. Mereka tidak taat lagi kepada firman Tuhan. Itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Sehingga akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan itu, mereka telah jatuh di dalam dosa. Akibat yang kedua kalau kita percaya tahyul adalah kita terikat dengan kuasa kegelapan. Mari kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, tapi kita akan baca dulu ayat yang pertama.
Di situ kita lihat dalam terjemahan yang baru mengatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dalam terjemahan BIS mengatakan, Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di masa-masa yang akan datang, sebagian orang akan murtad, mengingkari Kristus. Mereka akan patuh kepada roh-roh yang menyesatkan dan mengikuti ajaran-ajaran roh jahat. Dari teks firman Tuhan di sini kita kembali melihat ada kata di situ mengikuti, ya, atau patuh. Di dalam terjemahan baru maupun juga di dalam BS mengatakan mengikuti atau patuh. Ini berarti bahwa yang pertama adalah mengikuti atau patuh berarti memperhatikan baik-baik perkataan pendusta-pendusta. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat kedua, ya, di situ mengatakan bahwa oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, jadi di sini yang hati nuraninya memakai cap mereka. Artinya mereka atau pendusta-pendusta ini sudah terikat dengan roh-roh penyesat atau setan, ya. Itu dijelaskan di dalam ayat yang pertama, penyesat-penyesat atau setan. Nah, jadi pendusta-pendusta ini mereka sudah terikat dengan roh setan ini atau roh-roh penyesat. Nah, bagian yang kedua, mengikuti atau patuh di sini adalah mereka telah memegang setiap pengajaran yang sesat. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga di situ mengatakan, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Mereka mengatakan larangan-larangan yang tidak dibuat oleh Allah, tetapi perkataan larangan-larangan itu adalah berasal dari roh jahat atau dari setan. Nah, sama seperti dengan ayat yang ke-7, di situ mengatakan mereka menceritakan tentang tahyul dan juga dongeng nenek-nenek tua. Bagian yang ketiga, mengikuti atau patuh di sini adalah menyerahkan diri kepada roh jahat atau setan. Jadi pendusta-pendusta ini, ya, yang menyampaikan kebohongan-kebohongannya itu mereka sudah menyerahkan diri, mereka sudah terikat dengan kuasa kegelapan roh-roh jahat atau dengan setan. Nah, dan mereka mau mencari orang lain supaya terikat juga dengan roh jahat atau setan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Akibat yang ketiga, kalau kita percaya tahyul adalah kita mengalami ketakutan yang tidak wajar. Ayo coba ingat, ketika nenek, kakek, opa, oma, atau siapapun yang pernah menceritakan tentang dongeng atau tahyul, maka akan timbul perasaan-perasaan takut. Kita lihat, ya, ada beberapa contoh. Misalnya ada tahyul mengatakan jangan berdiri atau duduk di pintu, nanti kita telat dapat jodoh atau tidak dapat jodoh. Wah, ketika mendengar perkataan ini, maka kita menerima perkataan dan kita percaya, dan akibatnya adalah kita menjadi takut duduk di pintu atau berdiri di pintu, takut jodohnya tidak datang atau tidak dapat jodoh. Nah, hubungan jodoh dengan pintu ini gimana? Tidak ada hubungannya sama sekali, ya, antara pintu dengan jodoh kita. Contoh yang kedua adalah jangan potong kuku di malam hari, karena akan memperpendek umur atau kita cepat mati. Maka ketika kita mendengarkan cerita ini, kemudian kita mempercayainya, maka kita akan takut memotong kuku di malam hari, karena kita takut, wah, jangan-jangan nanti saya akan cepat mati gara-gara potong kuku ini. Guys,
umur kita itu tidak ditentukan dari kita memotong kuku di malam hari, di siang hari, di pagi hari, di subuh hari, ya. Tidak ditentukan dari semua itu, dari potong kuku kita. Tetapi umur kita itu berada di dalam tangan Tuhan. Nyawa kita itu berada di dalam tangan Tuhan. Tidak tergantung dari potong kuku, ya. Banyak ketakutan-ketakutan yang timbul akibat kita percaya tahyul dan juga dongeng-dongeng, sehingga membuat kita hidup di dalam berbagai macam pantangan-pantangan, ya. Karena kita jadi takut, jadi kita melakukan setiap pantangan-pantangan itu dari cerita-cerita tahyul yang sesungguhnya semuanya itu menyulitkan diri kita sendiri, ya. Jadi kita yang dirugikan sendiri karena kita mempercayai tahyul-tahyul ini. Setelah mengetahui akibat-akibat dari percaya tahyul ini, apakah kalian masih mau percaya dengan tahyul? Saya harap tidak lagi, ya. Apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur mempercayai tahyul-tahyul? Ya, saya akan membahasnya nanti di dalam video selanjutnya dalam part 3, ya. Di situ saya akan memberikan solusi-solusi bagi kalian yang sudah terlanjur percaya dengan tahyul. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube John Agnes Channel. Tuhan Yesus memberkati.